Oke, apa kabar semua teman-teman? Dimanapun berada, saya doakan pada sehat dan rezekinya lancar. Terkait adanya permintaan teman-teman, bagaimana cara analisa kita di gold ini ketika kita pertama kali masuk market. Jadi sebenarnya untuk cara analisanya tidak jauh berbeda, sama aja dengan analisa-analisa di pair mata uang yang lain. Yang penting kita memahami dan menguasai satu aja teknikal untuk mengeksekusi market apa aja teman-teman. Jadi seperti itu. Oke, di sini saya akan bantu bagaimana kita pertama kali masuk market. Di sini saya baru masuk ke XAU di M30. Ini sekarang hari Senin 4 Juli 2022 pukul 12.25 teman-teman. Jadi di sini saya untuk analisa scalping aja. Jadi untuk pertama kali kita melihat market ini terlebih dahulu. Apakah dia mengarah kenaikan atau penurunan atau bahkan sedang mengalami sideways. Itulah yang perlu kita perhatikan teman-teman ketika pertama kali masuk market ini. Oke, di sini kita lihat, di sini harga mengalami penurunan yang cukup jauh, sekarang dia terjadi pembalikan. Nah, yang berarti di area sini ada yang namanya SND dan SNR, teman-teman. Itulah makanya terjadi seperti ini. Oke, kita lihat sekarang sedang terjadi pembalikan dan ini sepertinya masih mengalami kenaikan, namun tidak begitu jauh lagi, teman-teman. Kemungkinan besar dia masih akan reject. Oke, kita perhatikan di sini ada candlestick yang cukup kuat penolakannya dari atas dan dari bawah juga cukup kuat, teman-teman. Kita analisa pelan-pelan aja. Kalau kita lihat yang bawah ini, ternyata ini penolakannya dari area demand di bawah ini. Dia terjadi penolakan dan dari atas juga terjadi penolakan dari area supply, teman-teman. Dimana di sini ada area drop base drop, area supply ini, dan termasuk juga dari atas area resisten. Oke, area resisten ini juga merupakan area penolakan dari candlestick ini, teman-teman. Dia kembali dan closing di bawah daripada drop base drop ini atau area supply ini, teman-teman. Oke, kita tarik ke sebelah kanan ini. Nah, sekarang posisi harga sedang berada di area tersebut. Yang menjadi analisa kita adalah apakah drop base drop atau SND atau supply ini akan break atau malah terjadi penurunan kembali. Jadi kita di sini sudah dapat satu poinnya. Nah, di mana yang akan kita analisa ke depannya terkait akan naikkah atau akan turun. Oke, sekarang kita masuk ke H1, teman-teman. Kita lihat di sini, kita lihat area yang mempengaruhi. Ternyata di sini kenapa terjadi penolakan? Kalau kita lihat di sebelah kiri ini ada yang namanya area support. Itulah penyebabnya di situ area SND ini atau area supply ini menjadi kuat, teman-teman. Oke, kita perhatikan terjadi penolakan di beberapa candlestick. Jadi di sini poin kita bisa pending order, teman-teman. Pending order untuk ambil sell limit. Karena kita perhatikan area itu sangat kuat untuk kita jadikan setup, di mana di sini juga ada area drop base drop, area supply, di sini juga ada area supply, dan di sebelah kirinya ada support. Maka saya mau pending order di area ini. Kita akan pending. Kita pending satu layer dulu, teman-teman. Dan untuk memastikan, kita bisa juga menggunakan indikator, teman-teman, untuk membantu kita melihat apakah pergerakan harga ini akan adanya signal penurunan atau malah terjadi kenaikan kembali. Kita pakai AO di sini. Nah, di sini kita lihat, teman-teman. Nah, di grafik ini terjadi yang namanya kenaikan. Sedangkan di AO ini mengalami penurunan. Jadi ini salah satu tanda-tanda akan terjadinya reversal, teman-teman. Seperti itulah cara kita untuk melihat
signal-signal akan terjadinya penurunan. Dan kita juga didukung adanya area SND tadi dan SNR di sebelah kiri, teman-teman. Kita masuk lagi ke M30, di mana kita di sini sudah sangat jelas bisa melakukan entry sell, teman-teman. Maka kita pending lagi di sini untuk menghindari yang namanya floating. Kalau kita mau lakukan instant order bisa juga, teman-teman, namun satu aja sudah cukup. Jadi seandainya nanti pun pending order kita ini tidak tertrigger, ya tidak jadi masalah, teman-teman. Yang penting setiap kita open posisi ataupun open perdagangan, kita wajib cari posisi paling nyaman dan paling aman, teman-teman. Kita langsung entry lagi di sini untuk sell limitnya. Oke, kita pending lagi. Oke, saya pending di sini 4 layar dan saya sudah instant sell 1 layar aja, teman-teman. Jadi untuk menjaga terjadinya floating loss yang sangat tinggi. Oke, itu makanya saya hanya entry sell instan 1 layar. Oke, di sini kita tinggal melihat area yang tepat untuk kita jadikan sebagai area take profit dan stop loss. Oke, di sini kita perhatikan ada yang namanya area support di sini, teman-teman. Kita tandain dulu. Oke, jadi untuk level pertama, ketika pun nanti harga turun, teman-teman, dia pasti akan terhalang oleh area-area ini, teman-teman. Di sini dan di sini. Oke, maka bisa kita manfaatkan area ini sebagai area take profit. Kalau kita lihat ini sekitar berapa pips ini? Nah, sekitar 48 pips. Sebenarnya sudah cukup banyak untuk bermain scalping, teman-teman. Kalau kita lihat di sini ada rally base rally di mana area demand ini masih fresh. Seandainya nanti harga turun pasti akan terhalang oleh area-area SND dan SNR terdekat. Kita coba ukur berapa pips. Di sini aja sudah kena 33 pips, teman-teman. Oke, jadi cocok kita gunakan untuk area take profit. Sama halnya dengan area SL, kita pasang juga dia sekitar 30 pips, teman-teman. Jadi perbandingan kita sekitar 1:1. Oke, kita pasang di sini SL, kita pasang di sini sebagai TP. Langsung aja kita gas, teman-teman. Oke, untuk stop loss dan take profit kita sudah tentukan, teman-teman. Di sini kita lihat 1 sudah tertrigger dan 3 layar lagi belum tertrigger, teman-teman. Kalaupun nanti tidak tertrigger yang beberapa entry pending order ini, ya tidak masalah, teman-teman. Itu namanya belum rezeki. Oke, nanti kita akan cek hasilnya sama-sama. A few moments later. A few moments later. Oke, teman-teman, kita lihat di sini untuk entry kita yang tadi sudah pun profit mengenai take profit kita, teman-teman. Kita lihat di sini. Jadi yang untuk 3 lagi ini tidak tertrigger, tidak masalah, kita hapus saja. Yang penting analisa kita itu sudah benar, teman-teman. Tidak masalah jika kita pending seperti ini tidak tertrigger, tetapi analisa kita sudah benar dan kita tetap berhati-hati ataupun cari aman untuk meletakkan entry posisi kita, teman-teman. Daripada kita mengalami floating yang terlalu tinggi,
Itu yang harus kita jaga teman-teman. Takutnya jika saldo kita kecil ya kita terkena margin call di awal. Nah, jadi seperti itulah. Inilah hasilnya, kita dapat 2 layer aja hasilnya 34, sekian. Jadi walaupun kecil-kecil untuk scalping sebenarnya ya sudah cukup teman-teman. Tidak perlu terlalu tamak. Yang penting kita pastikan analisa kita itu bisa lebih akurat dan kita bisa dengan konsisten mendapatkan profitnya. Itu yang paling penting teman-teman. Terkait banyak atau tidaknya ya kembali ke saldo kita. Kalau kita saldonya sudah cukup lumayan besar dan psikologi kita juga bagus dan dibarengi juga dengan ilmu kita, analisa kita juga akurat, ya pastinya kita dapat lebih besar teman-teman. Namun di sini saya hanya berbagi bagaimana menganalisa lebih akurat teman-teman. Artinya kita bisa tepat untuk mengetahui arah harga itu bakal turun atau naik teman-teman. Jadi seperti inilah cara kita untuk menganalisa ketika kita baru masuk market. Ini di gold teman-teman, mau di perak aja seperti yang saya katakan sama aja teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih buat semuanya. Semoga video ini memberikan manfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Salam profit dari saya.